Halo Sender, gimana kabarnya? Masih semangat berburu NIP? Hehe. Kembali lagi bersama saya Mr. E, still in the office, yang akan selalu menemani Anda dalam perjuangan untuk menjadi ASN. Dimana lagi kalau bukan di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas soal P3K manajerial ya. Wajib tonton supaya lulus. Nah, tahapan seleksi CASN itu kan ada PNS dan P3K ya. Nah, yang P3K ini seleksinya cuma ada 3 ya. Jadi tahapannya ada 3, yaitu seleksi administrasi. Kemudian setelah lulus seleksi administrasi, dilanjut dengan seleksi kompetensi ya. Setelah seleksi kompetensi, dilanjut ke wawancara. Nah, untuk seleksi kompetensi ini terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural ya. Nah, si kompetensi manajerial ini menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dengan yang pertama, integritas ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiganya, komunikasi. Yang keempatnya, orientasi pada hasil. Yang kelimanya, pelayanan publik. Yang keenamnya, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuhnya, mengelola perubahan. Yang kedelapannya, pengambilan keputusan. Jadi nanti si soal-soalnya tuh harus dipilih berdasarkan yang 8 ini ya. Kita langsung ke soal. Saya baru dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui senior di lingkungan baru. B. Berusaha memahami kerja unit melalui aturan kebijakan. C. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim lalu mengaplikasikannya. Kita perhatikan ya. Yang ini rekan satu tim, yang ini rekan sejawat, dan yang ini senior. Berarti yang ketiga ini hampir menyerupai ya, rekan ya. Rekan sejawat, rekan satu tim, dan senior. Berarti yang berbeda itu cuma satu ya, melalui aturan kebijakan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kenapa yang B? Karena yang B itu adalah ini lebih kepada soal mengikuti perubahan dengan arahan. Jadi harus mengikuti aturan kebijakan ya. Kita harus menyesuaikan sesuai dengan aturan kebijakan. Karena kalau melalui senior atau melalui rekan itu kan bisa ada kesalahan ya. Tapi kalau melalui aturan kebijakan itu udah sesuai dengan undang-undang ya. Jadi jawabannya yang B. Soal yang kedua, penugasan yang memiliki resiko yang tinggi dalam pengambilan keputusan biasanya membuat saya harus mempertimbangkannya dengan matang. Dalam hal ini, salah satu tindakan preventif terbaik yang bisa saya lakukan adalah A. Membuat perencanaan terkait dengan pemecahan isu yang ditampung dari keseluruhan aspirasi unit-unit terkait dengan membuat komunitas tampung pendapat. B. Berkoordinasi dengan mitra kerja yang lain untuk mendapatkan output yang optimal. C. Berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan hasil yang optimal. D. Berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk menyelesaikannya dengan tuntas.
Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya. Kenapa yang D? Karena ini berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan 4.1 yaitu menyusun dan atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam organisasi ya. Nah, di sini kan ada orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi ini sudah masuk ke dalam melibatkan orang-orang dalam sebuah organisasi. Soal ketiga, Anda adalah seorang supervisor yang juga mengawasi banyak bidang termasuk juga tentang tata cara proses pengolahan limbah yang baik. Suatu hari Anda menemukan ide untuk mengoptimalkan proses pengolahan limbah dengan cara menambahkan tahapan proses. Namun Anda terbentur dengan padatnya tugas supervisi di bidang yang lain, sehingga Anda tidak mampu optimal untuk mengembangkan ide Anda. Yang menurut Anda sebagai terobosan baru dalam sistem pengolahan limbah, apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menyampaikan percobaan itu dengan dilimpahkan kepada orang lain, meski Anda khawatir hasilnya tidak akan sesuai yang Anda harapkan. B. Tetap menyampaikan ide kreatif Anda dengan menyerahkan kepada manajemen tinggi yang memikirkannya. C. Membentuk tim yang terdiri dari orang-orang bawahan Anda yang dianggap kompeten untuk melakukan uji coba penerapan ide Anda dan meminta tim itu membuat laporan hasil uji coba untuk selanjutnya Anda evaluasi jika ada waktu luang. Dan yang D. Menyampaikan ide kreativitas Anda kepada manajemen untuk selanjutnya Anda meminta pengurangan tugas supervisi sehingga Anda memiliki waktu luang yang cukup untuk mengerjakan ide Anda. Jawabannya yang D. Karena ini juga berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Yaitu mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi ya. Nah, di sini kan ide kreativitas, ini kan solusi ya. Mengerjakan ide Anda. Oke, soal nomor 4. Salah satu ciri orang yang berintegritas adalah A. Berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik. B. Melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan pimpinan. C. Menjalankan perintah berdasarkan arahan. Dan yang D. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jawabannya adalah yang A ya. Karena ini berhubungan dengan integritas. Yang A itu adalah menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, di sini kan ada kode etik ya. Jadi dalam integritas itu kita harus berpatokan kepada kode etika organisasi. Seperti itu. Oke, next, soal selanjutnya. Seorang siswa ranking terakhir tiba-tiba dalam hasil ulangan harian memiliki nilai yang melesat jauh daripada siswa yang lain. Pandangan Anda sebagai guru terhadap siswa tersebut adalah A. Mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar siswa tersebut. B. Siswa tersebut mulai bersemangat dalam belajar, oleh karena itu perlu diberikan reward. C. Siswa wajar memiliki prestasi belajar yang naik turun sehingga tidak perlu dianggap sebagai hal yang aneh. D. Hal yang harus diselidiki karena mungkin diperoleh dari menyontek jawaban temannya. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya.
Karena ini berdasarkan pada orientasi pada hasil ya. Jadi dalam orientasi pada hasil itu salah satunya adalah memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya. Nah, di sini kan ada apresiasi ya. Reward ini adalah apresiasi. Apresiasi ini penting ya, selain punishment ya. Selain teguran dan penghargaan juga penting. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya. Kantor Anda memutuskan untuk menggunakan aplikasi baru dan menyusahkan bagi diri Anda. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Bertanya kepada teman cara menggunakan aplikasi tersebut. B. Mengusulkan agar mengganti aplikasi dengan yang lainnya saja yang lebih mudah digunakan. C. Belajar tentang software baru tersebut lewat internet dan berbagai informasi lainnya. Dia meminta buku petunjuk agar dapat mengerjakan tugas sesuai porsi Anda. Jawabannya adalah yang D ya. Meminta buku petunjuk agar dapat mengerjakan tugas sesuai porsi Anda. Ini masuk dalam kategori mengelola perubahan ya. Mengelola perubahan 1.2 itu mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk dan pedoman. Nah, di sini pedomannya adalah buku petunjuk ya. Karena dalam mengelola perubahan itu harus berdasarkan pedoman atau petunjuk. Next. Saya mendapatkan pekerjaan yang ternyata sulit sekali. Saya sudah berusaha untuk mencari solusi dari internet, ternyata masih dianggap tidak sesuai oleh atasan. Hal yang sebaiknya saya lakukan adalah A. Mengikuti kursus yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. B. Mengerjakan sebisanya dengan bersikap tidak peduli benar atau salahnya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. C. Berdiskusi dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah sejenis. D. Berkonsultasi dengan atasan. Jawabannya adalah yang C. Berdiskusi dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah yang sejenis. Ini berhubungan dengan soal kerjasama 1.3. Yaitu mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Nah, berdiskusi dengan rekan sejawat itu adalah interaksi sosial untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Seperti itu ya. Oke, next soal selanjutnya. Besok pagi saya diminta oleh tim kerja saya untuk mewakili dalam mempresentasikan atau menyampaikan data yang sudah kami susun. Hal yang saya lakukan adalah A. Saya bersedia dan yakin bahwa presentasi saya besok berjalan dengan baik. Namun saya menyiapkan isi slide saya dengan padat. B. Saya bersedia dan menyiapkan materi slide saya seringkas mungkin dan menambahkan dengan teknik komunikasi yang pas saat presentasi. C. Saya bersedia, tetapi biarkan anggota tim saya yang menyiapkan segalanya dan saya yang bertugas dalam presentasi. D. Pasrah dan meyakini besok akan berjalan lancar meskipun tanpa adanya persiapan karena saya sudah ahli dalam presentasi. Oke, kita analisis ya. Yang namanya presentasi itu harusnya ringkas ya. Kalau di sini ada kata-kata padat, berarti ini kalau padat berarti banyak ya. Nah, kalau ini kita keep dulu nih, seringkas. Jadi ini materi slide-nya ringkas, berarti benar ya. Menambahkan dengan teknik komunikasi, ini benar. Kemudian yang C, saya bersedia, tetapi biarkan anggota tim saya, wah ini salah nih. Karena dia mengandalkan orang lain. Ya. Pasrah dan meyakini besok akan berjalan lancar. Nah ini juga salah, karena tidak adanya persiapan. Jadi jawabannya yang B.
Ini yang B itu saya bersedia menyiapkan materi slide saya seringkas mungkin karena memang presentasi itu harus dibuat ringkas ya dan menggunakan teknik komunikasi yang pas. Ini hubungannya adalah menyampaikan informasi ya, hubungannya dengan komunikasi, yaitu menyampaikan informasi, data ya, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat dengan menggunakan cara media yang sesuai dengan mengikuti alur yang logis. Gitu ya. Oke, next soal selanjutnya. Jika suatu saat Anda terpilih menjadi seorang pemimpin organisasi terbesar di Indonesia, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah membuat perubahan organisasi besar-besaran, B. Memperbaiki kualitas SDM para anggota organisasi, C. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan masa depan bangsa, D. Menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri. Nah, ini berkaitan dengan menyusun program pengembangan jangka panjang berarti ya, dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Berarti jawaban yang benar itu yang ini, yang B. Karena di sini kata kuncinya adalah SDM dan anggota. Jadi menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan termasuk di dalamnya pemetaan tujuan, penetapan tujuan, bimbingan, penugasan, dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan pendidikan pengembangan kompetensi dan karir. Seperti itu ya. Jadi lebih kepada peningkatan kualitas SDM. Next. Saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas. Dan D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. Kira-kira jawaban yang benar yang A ya. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Ini berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Jadi mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kemenangan, mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi ya. Jadi mencari data adalah jawabannya. Next. Oke, soal nomor 11. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilebatkan dari awal proses. Kalau ini mudah ya. Jadi ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak, jangan bingung ya. Kalau bingung ya salah ya. Penuh harapan akan perubahan ini di-keep dulu lah. Tertekan, wah ini tertekan. Salah ya, karena itu adalah pikiran negatif, sikap negatif. Pesimis juga salah, harusnya optimis. Ini juga salah. Jadi yang benar adalah penuh harapan akan perubahan. Ini hubungannya adalah mengelola perubahan ya. Jadi mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk atau pedoman. Soal selanjutnya. Setelah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan Google, Tuki Jan dipindah ke bagian lain yang orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya. Jika Anda sebagai Tuki Jan, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima dengan kecewa dan bekerja seadanya. B. Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. C. Berkenalan dan berbincang dengan orang-orang di bagian tersebut. Dan yang D. Memprotes kepindahan saya kepada pihak manajemen.
Jawabannya adalah yang B ya. Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. Ini hubungannya adalah dengan bertanggung jawab ya. Untuk memenuhi standar kerja, jadi harus bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan. Seperti itu. Soal selanjutnya, jika Anda ditugaskan dalam pelayanan di suatu daerah yang Anda belum terlalu bisa dengan bahasa daerah tersebut dan menemui ada seseorang yang meminta informasi dari Anda pada orang tersebut menggunakan bahasa campuran, apa yang Anda lakukan? A. Melayani orang tersebut menggunakan bahasa daerah tersebut dengan terbata-bata. B. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. C. Dengan melayani menggunakan bahasa resmi negara. Dan yang D. Meminta bantuan staf lain untuk menemuinya. Jawabannya adalah yang B ya. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. Ini hubungannya adalah dengan pelayanan publik ya. Jadi pelayanan publik itu harus mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Begitu ya. Soal nomor 14. Di unit Anda bekerja terjadi penggelapan dana perusahaan yang dilakukan beberapa karyawan di unit Anda. Apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal perusahaan dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil tersangka penggelapan dana perusahaan disertai pemberian nasihat. Dan yang D. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan unit kerjanya. Kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Ini berhubungan dengan pengambilan keputusan, yaitu membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan resiko keberhasilan dalam implementasi ya. Jadi kalau membahas bersama pihak internal perusahaan dan segera menemukan solusinya itu lebih mendekati lah ya jawabannya. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus Anda kerjakan, mengingat deadline yang sangat sempit untuk menyelesaikan tugas tersebut. 16 menit sebelum waktu istirahat tiba, atasan Anda mengajak Anda untuk ke kantin guna membicarakan tugas yang berhubungan dengan yang Anda kerjakan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Dia melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. Jawabannya adalah yang C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Ini berhubungan dengan integritas ya. Integritas itu kan poinnya melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada aturan individu atau pribadi. Kemudian mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Ya. Seperti itu. Oke, bersambung dulu ya sampai soal 15. Nanti disambung lagi di video berikutnya supaya tidak terlalu lama ya. Oke, semoga kalian lulus tes dan diterima jadi P3K ya, amin. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Mr. E dan jajaran yang bertugas mengucapkan see you on the top.